Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan melakukan update atau anggur Jupiter yang dibuahkan serentak part 2. Ini pohonnya. Part satunya adalah video pemangkasannya yang saya lakukan pada tanggal 9 November. Jadi hari ini HSP 10 HSP atau 10 hari setelah pruning. Ini penampakan pohonnya. Jadi di pohon ini berarti ada kurang lebih 35 tersier. Seperti ini penampakannya. Ini saya grounding ya. Lihat dia tanamnya. Dan sudah berbuah berkali-kali. Dan selalu saya buahkan serentak. Ini dapat terlihat sisa pemangkasan sebelumnya. Terbentuk arem. Oke. Pohon ini awalnya single gordon ya, 1 sekunder, metode tulang ikan. Tetapi seiring waktu berjalan dan usia tanaman saya menambah. Nih. Sekunder yang ini saya pangkas, saya jadikan sekunder lagi, sekunder terusan. Ulangi. Ini tadinya cabang tersier seperti ini. Primer yang kita belokkan, kemudian kita sebut menjadi tersier, cabang-cabang yang ada di batang primer ini. Ini saya pangkas arem, saya pangkas di sini untuk pembuahan, tetapi ini saya teruskan, saya lanjutkan menjadi sekunder lanjutan ke sana. Jadi ke depan di pohon ini adalah double gordon 2 sekunder. Ini HSP ke-10 atau 10 hari setelah pruning. Pembuahan serentak pada varian anggur Jupiter. Kita lihat apakah dari seluruh tersier ini berhasil membawa klaster bunga di HSP ke-10. Membawa klaster bunga. Tersier yang ini juga membawa klaster bunga. Tersier yang ini juga membawa klaster bunga. Kemudian yang ini dari sini ya, membawa klaster bunga. Kemudian ke sebelah sini. Ini belum begitu terlihat. Oke, ke sebelah sini. Membawa klaster bunga, masih kecil ya karena baru HSP 10. Ini juga membawa klaster bunga. Kemudian yang ini juga membawa klaster bunga. Kemudian yang ini juga membawa klaster bunga. Kita ke sebelah sini. Sama membawa klaster bunga. Ini juga ada klaster bunganya. Ini juga ada klaster bunganya. Ini juga ada klaster bunganya. Yang di atas itu juga ada klaster bunganya. Oke. Untuk tersier yang di sini sebelah kanan ini semuanya membawa klaster bunga. Kita lihat tersier yang sebelah sini. Mulai dari sini. Ini terlihat membawa klaster bunga. Ini pun sama. Kita lihat yang ini. Ini juga membawa klaster bunga, masih kecil. Kemudian yang ini juga masih kecil. Yang atas itu juga sudah kelihatan membawa klaster bunga. Yang sebelah sini ada klaster bunganya. Yang di sini juga ada klaster bunganya. Ini juga ada klaster bunganya.
Kemudian yang di atas juga ada klaster bunganya. Ke sebelah sini itu juga ada klaster bunganya. Yang di atas ini juga nampak klaster bunga. Ini juga terlihat. Kemudian yang paling atas ini itu juga ada klaster bunganya. Kemudian ke sebelah sini tersiernya agak tinggi nih. Kita lihat ke sebelah sini ada klaster bunganya. Kalau ini untuk pembuahan berikutnya, karena ini saya fondasi pruning, nambah tersier ini ya. Lanjut ke sebelah sini, tersier yang ini masih kecil ini juga ada klaster bunganya. Kemudian di ujung sini ini juga ada klaster bunganya. Yang sebelah sini ini juga ada klaster bunganya. Oke, jadi hasil pemangkasan di HSP ke-10 ini sudah mulai terlihat klaster-klaster bunganya untuk varian Jupiter. Lebih dekatnya seperti ini ya, tadi agak sulit nih. Tuh, seperti ini sudah terlihat klaster bunganya. Ini di HSP ke-10 pembuahan serentak pada varian Jupiter, metode single gordon 2 sekunder. Ulangi, double gordon 2 sekunder. Karena tadinya ini single gordon 1 sekunder, saya tambahin yang ini, cabang yang ini. Dan ini juga menghasilkan klaster bunga. Ini kita bikin sekunder baru nih, baru mau semprot yang ini. Kita lihat. Yang ini juga sudah membawa klaster bunga itu. Terus kemudian yang di ujung juga sudah membawa klaster bunga. Tuh, terlihat. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mengikuti video saya, pohon ini selalu saya buahkan serentak. Metode pemangkasannya can pruning, yaitu 4-6 mata bat. Untuk pemupukannya bisa disimak di video sebelumnya, karena ini update atau part 2. Ini akan saya update terus untuk perkembangan daripada pohon ini sampai finish. Insya Allah nanti sampai finish ya. Jadi saya akan update terus dari mulai awal pemupukannya, pemupukan generatifnya, pemangkasannya, dan sekarang HSP ke-10. Penampakan bunganya sudah mulai terlihat seperti ini. Sudah mulai terlihat. Jadi nanti kita akan update terus sampai full rip dan panen untuk pohon ini. Ini part 2. Kita tinggal menyeleksi tunas-tunas yang tidak dibutuhkan dan dia tumbuh di cabang-cabang tersier ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini tumbuh, kita harus membuangnya. Jadi kita harus menyisakan 2 mata tunas saja, biar pertumbuhannya maksimal nutrisinya ke tunas-tunas baru yang baru seprut ini. Jadi setelah seprut, 2 daun terujung yang di titik tunas, di tunas yang tumbuh ini atau bat yang pecah ini, kita buang daunnya seperti ini. Di awal pemangkasan tidak kita buang, setelah seprut daun-daunnya kita buangi seperti ini. Nah, tunas yang tumbuh kita buang. Kita hanya menginginkan 2 mata tunas terujung yang pecah. Selain itu tidak kita perlukan, kita buang saja. Terlihat bunganya. Jadi setelah berry set, bunga mekar, full bloom, dan terbentuk berry, semua daun-daun tua ini akan kita buang. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan.
untuk saat ini masih kita butuhkan. Jadi pemangkasan dengan metode seperti ini, dengan tetap menyisakan daunnya ketika kita melakukan pruning, ini yang pertama tujuannya adalah untuk mencegah atau menyelamatkan tanaman dari kematian setelah kita lakukan pemangkasan. Jadi kalau daunnya kita buang semuanya, ini dapat menyebabkan tanaman ini mati. Karena apa? Karena tanaman ini ketika saya pruning, tidak saya lakukan stres air. Dan saat ini adalah musim hujan, jadi kelembapan cukup tinggi, sehingga daun-daun ini masih kita manfaatkan untuk fotosintesis setelah pruning. Dan daun-daun terujung, 2 daun terujung ini, seperti ini, kita buang sejak bat ini mulai seprut nih. Ini kita buang 2 daun terujung. Langsung kita buang ketika 2 bat terujung ini seprut dan membawa bunga. Selanjutnya daun-daun ini, daun-daun tua ini akan kita buang setelah bunga-bunga ini atau bunga anggur brokoli ini berubah menjadi berry atau berry set. Baru daun-daun tua ini kita buang semuanya. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan. Jadi pemangkasan di musim hujan tidak dianjurkan untuk pruning total dengan menghabisi seluruh daunnya, karena sangat berbahaya bagi tanaman jika tidak kita lakukan stres air. Meskipun ini dengan naungan atau ditanam di dalam greenhouse, tetapi di sekitar media tanam ini ada air yang bisa masuk ke perakaran, jadi stres air akan sulit dilakukan sehingga tanaman tidak memasuki fase dorman. Untuk itu daun-daun ini tetap kita sisakan untuk fotosintesis. Sampai di sini pemupukan kita hentikan. Setelah muncul brokoli ini, pupuk apa yang kita berikan kita hentikan dulu sampai brokoli ini berubah menjadi buah atau bunga mekar, full bloom dan berry set. Karena jika kita aplikasikan pupuk dan dosisnya tidak tepat, justru akan menyebabkan pohon ini atau bunga-bunga ini gagal untuk polinasi, sehingga bunga-bunga anggur tidak berhasil menjadi berry. Jadi pemupukan apa di fase brokoli seperti ini, kita tidak pupuk apa saja, apapun. Pupuk apa saja tidak kita berikan, cuma kita mengatur penyiraman, menjaga kelembapan media tanam. Pemupukan akan kembali kita lakukan setelah full bloom dan berbentuk berry. Pasca penyerbukan, itu bunga mekar semuanya berubah menjadi buah yang kecil-kecil, namanya berry set. Nah, disitulah kita akan berikan pupuk KNO 3 putih. KNO 3 ya. Kita aplikasikan secara kocor. Nah, setelah itu untuk aplikasi spraynya kita menggunakan pupuk kalsium nitrat untuk memperkuat beri, mempertebal kulit beri dan mencegah beri anggur ini pecah nantinya. Jadi untuk mempertebal kulit dan meningkatkan daya tahan daripada buahnya, tidak mudah pecah. Setelah HSP ke-15, ulangi. Setelah beri seukuran kacang hijau, pupuk yang kita berikan adalah NPK. Boleh NPK plus, boleh NPK grower. Dan POC tetap kita berikan, selang-seling. Sampai nanti memasuki fase veraison, baru kita aplikasikan pupuk magnesium sulfat untuk menambah rasa manis pada beri anggur. Penampakannya seperti ini untuk di pohon ini. Alhamdulillah dari seluruh tersier ini, 35 tersier masing-masing menghasilkan brokoli atau bunga anggur. Tetapi baru yang terlihat baru masing-masing bat yang pecah ini 1. Tapi kemungkinan kebanyakan 2 nih, seperti ini. Yang terlihat baru 1 memang seperti ini.
Nih, satu bat ini satu, bat yang bawah ini satu, misalkan ini nantinya membawa satu-satu saja, dari 35 tersier ini akan mendapatkan 70 klaster buah anggur, 70 dompol ya, kalau kita kalikan 2. Nah, seandainya ini nanti ada yang masing-masing membawa 2, berarti akan lahir 140 dompol buah anggur dalam satu pohon Jupiter ini. Dari 35 tersier. Ini alhamdulillah ya, jadi dari hasil pemangkasan ini berhasil. Seluruh tersier menghasilkan klaster bunga. Tinggal kita menjaganya, bunga-bunga anggur ini, brokoli anggur ini berubah menjadi beri anggur atau beri set. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.